Daud. Kisah Daud sungguh menarik. Dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup Daud. Mungkin saya bisa ceritakan Daud itu pas kecil itu dia mengembalakan domba, kambing domba. Gak banyak, 2-3 ekor. Dan dia mengalahkan singa. Dia mengalahkan binatang-binatang yang akan menerkam dombanya. Dan kemudian Daud, cerita yang fenomenal, Daud mengalahkan Goliat ketika Daud disuruh sama ayahnya untuk bawa makanan buat kakak-kakaknya. Daud mengalahkan Goliat ketika kakak-kakaknya pada ketakutan. Bahkan Saul sendiri sebagai raja waktu itu menjadi ketakutan. Dan ada cerita juga Daud diurapi menjadi raja. Ketika dia mengembalakan kambing domba, dia pulang dan dia diurapi Samuel ketika Allah menolak Saul untuk menjadi raja seterusnya dan keturunannya. Apakah Daud ketika dia diurapi menjadi raja terus besokannya tiba-tiba menjadi raja? Enggak juga. Daud melewati tahun demi tahun. Bahkan dia melewati ketika Saul tahu bahwa Daud akan menjadi raja menggantikannya. Saul memburu Daud, ingin membunuh Daud dan berkali-kali kejadian seperti itu. Kemudian setelah Saul meninggal, Daud diangkat menjadi raja. Kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku." Namun, hidupnya penuh dengan lika-liku. Walaupun Daud dikenan oleh Tuhan, berkenan di hati Tuhan, tapi hidup Daud berliku-liku ya. Yang pertama, Daud mau dibunuh oleh Saul. 1 Samuel 24 ayat 2 dan ayat 3. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Terus Daud, walaupun dia menyukakan hati Tuhan, tidak ingin membuat Tuhan kecewa, tapi Daud itu merencanakan pembunuhan Uria loh. Hanya untuk mengambil Batsheba menjadi istrinya. Namun Daud, walaupun dia berhasil melakukan pembunuhan itu, bukan tangan dia, tapi Uria disuruh berperang di paling depan sehingga Uria gampang banget terbunuh. Namun atas segala hal jahat yang Daud rencanakan untuk Uria, Daud mendapat hukuman atas perbuatannya. Dan Daud bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita baca di 2 Samuel 12 ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ayat 2 Samuel 12 ayat 10. Oleh sebab itu,
Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. 2 Samuel 12 ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. 2 Samuel 12 ayat 16 dan 18. Lalu Daud, di sini Daud memohon kepada Allah. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman ia berbaring di tanah. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Tapi kenyataannya ketika Daud sudah melihat anaknya mati, Daud hidup balik lagi seperti semula. Daud melakukan itu dengan harapan Allah berbelas kasihan sehingga anak itu tetap hidup. Tapi tidak. Ketika Allah menjadi marah akan perbuatan Daud, walaupun Daud seorang yang berkenan di hadapannya, tetap ada hukuman yang Daud dapatkan ketika Daud berbuat dosa, yaitu dengan kematian anaknya. Dan selama keturunan Daud itu pasti akan ada pedang, perang. Ini salah satunya yang kejadian ketiga. Daud diburu oleh Absalom anaknya. Kita baca di 2 Samuel 15 ayat 14. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan pedang, dengan mata pedang. Daud kayak dikudeta sama Absalom. Jadi Absalom ini ingin menjadi raja. Dan Absalom ini pintar. Dia itu seolah-olah berbuat baik kepada rakyat. Ketika rakyat minta jawab, dia menunggu di pintu gerbang. Jadi rakyat itu nggak sampai ke istana Daud, tapi lewat Absalom dulu. Absalom mengambil hati rakyat dengan mungkin kebijaksanaannya, sehingga rakyat akhirnya pro ke Absalom dan menganggap bahwa rakyat ada masalah, Absalom yang membantu seperti itu. Sehingga ketika Absalom mengadakan kudeta, pembunuhan terhadap anak-anak raja yang lain karena dia ingin menjadi raja, banyak rakyat yang mendukung dia gitu loh. Dan akhirnya Daud sendiri yang mengetahui bahwa Absalom didukung oleh rakyat, Daud itu melarikan diri, takut juga gitu loh. Dan dia juga minta pegawai-pegawainya yang bersama-sama dengan dia ya juga ikut melarikan diri supaya gak dibunuh Absalom gitu loh sama orang-orangnya gitu. Terus yang keempat, istri Daud ditiduri oleh Absalom anaknya sendiri. Kita lihat di 2 Samuel 16 ayat 22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Ya. Istrinya Daud, gundik-gundiknya Daud ditiduri oleh Absalom anaknya Daud. Ketika Daud sudah melarikan diri, pergi, meninggalkan istananya untuk bersembunyi supaya dia selamat dari Absalom, istrinya ditidurin oleh anaknya sendiri. Walaupun begitu, namun Daud tetap dibenarkan oleh Tuhan
karena hatinya berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Daud memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan? Ingat ya, manusia tidak ada yang benar. Manusia tidak ada yang tidak berbuat dosa. Manusia pasti berbuat dosa. Walaupun dia baik, sering memberi atau sering membela. Ataupun seperti Daud, banyak bantu, maksudnya memenangkan peperangan sehingga bangsa Israel merasa menjadi bangsa yang hebat gitu karena perang menang. Kan jadi bangga gitu loh. Karena lewat Daud, kemenangan demi kemenangan bangsa Israel dapatkan. Namun, ketika Daud tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetap ada hukuman. Jadi setiap manusia pasti memiliki hal yang tidak benar, bisa di hatinya, bisa di pikirannya. Suatu saat pasti itu tak akan terjadi. Tidak mungkin manusia akan baik seterusnya. Tidak mungkin manusia tidak pernah iri dalam hidupnya. Atau tidak mungkin manusia tidak pernah dendam dalam hidupnya. Belum tentu. Ya. Terus bagaimana Daud memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan? Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mendoakan musuhnya dengan doa yang tulus. Bagaimana cara Daud berdoa untuk musuh-musuhnya? Dibaca di Mazmur 35 ayat 11 sampai 14. Di sini Daud berbicara, saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Jadi Daud berbuat baik tapi dibalas dengan kejahatan. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Jadi, Daud walaupun dia disakiti, walaupun dia sudah berbuat baik, tapi dijahatin. Seperti ketika dia berbuat baik sama Saul. Saul tetap memburu dia. Ketika Daud harusnya bisa bunuh Saul tapi dia tidak lakukan. Saul tetap memburu dia untuk membunuh Daud. Jadi kebaikan Daud tetap dibalas kejahatan oleh Saul. Dan Daud tetap berbuat baik, tetap mendoakan Saul. Tetap mendoakan orang-orang yang jahat sama dia. Dengan mendoakan dengan tulus. Seolah-olah saudaranya yang menderita kesusahan itu. Jadi dia ikut berkabung, dia ikut berpuasa. Dia ikut merasakan apa yang lawannya itu rasakan kalau misal lagi kesusahan. Jadi Daud itu berdoa, memberkati, dan gak ngambil hati. Daud mendoakan orang-orang yang menyakitinya, seolah-olah teman atau saudara atau ibunya dengan doa yang tulus. Sehingga hidup Daud berkenan di hadapan Tuhan. Sudahkah kita mendoakan orang-orang yang menyakiti kita dengan doa yang tulus, doa berkat, sehingga kita dibebaskan dari perasaan dendam dan amarah? Lakukanlah, maka hatimu akan lapang. Buktikan itu. Tuhan Yesus memberkati.